Provinsi Kalimantan Tengah memang identik dengan hutan, tapi siapa bilang Kalimantan Tengah nggak punya pantai? Jika Anda kebetulan berakhir pekan dengan tujuan mau ke pantai, maka di ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Seruyan, tepatnya di daerah Kalap, Anda akan melihat hamparan pantai yang memanjang dari Desa Ujung Padaran, Kecamatan Teluk Sampit, hingga muara Sungai Seruyan. Salah satu objek wisata pantai yang ada di kawasan ini adalah Pantai Tebing Kalap. Di sini Anda akan dimanjakan dengan pemandangan khas tepi pantai yang eksotis. Para wisatawan lokal yang berasal dari daerah sekitar Kalimantan Tengah tampak memadati objek wisata ini di akhir pekan. Ada yang datang bersama pasangannya, sama temannya, sama keluarganya, bahkan ada perusahaan atau kantor yang bikin acara khusus di sini. Selain tempatnya yang luas, lengkap, dan bersih, untuk urusan beristirahat, objek wisata Tebing Kalap juga punya banyak pilihan villa loh. Dan yang paling saya suka di sini adalah Anda juga bisa menikmati hangatnya sinar matahari dengan berjemur di pantai. Udah kayak bule nggak sih gue? Oke pemirsa Sursur dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama Pak Twi selaku owner objek wisata Pantai Tebing Kalap ya. Iya. Nah jadi ini view-nya sebenarnya di pantai ini, jadi kami menghadap ke pantai. Dan ini juga villanya juga menghadap ke pantai. Ini tentunya harganya khusus ini kayaknya menghadap ke pantai. Ya Iya, Pak Twi ya. Iya. Baik, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Twi. Mas Twi, sejak kapan objek wisata ini beroperasi? Objek wisata ini kita memulai awal mulanya itu tahun 2001 ya. Awal mula dibuka Lahannya dulu. dibuka lahan. Jadi sejak itu sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lebih lah. Di dalam kurun waktu 4 tahun itu kan masa-masa pembangunan. Jadi sampai saat ini pun seperti yang Abang lihat ada beberapa yang masih dalam progres pembangunan. Dan alhamdulillah berjalan boleh dikata lancar sampai saat ini. Iya. Dulu kepikiran buka tempat wisata ini apa yang memotivasi Mas Twi untuk buka tempat wisata seperti ini, Mas? Iya.
kita kan, saya sendiri kan basicnya pemancing, Pak. Iya. Karena terlalu seringnya bolak-balik ke sini kan, kita 1 minggu itu bisa sampai 3 kali mancing. Di situ kita kesulitan di mana tempat kita berteduh gitu kan, kadang-kadang ada hujan. Sementara di kampung sana kan terlalu jauh. Nah, lalu muncullah ide mau membuat base camp khusus untuk teman-teman yang mancing. Setelah itu hanya sebatas wacana sebenarnya kemarin itu. Cuma entah mengapa mungkin dikabulkan yang di atas. Akhirnya ada jalannya, rezekinya ada. Akhirnya kita coba cari siapa pemilik tanah yang ada di sekitar sini. Itu tahun 2001 juga kita beli tanahnya. Dan langsung kita garap. Asalnya memang kita mau bikin base camp aja. Tapi setelah pada saat itu kan kita masih PPKM, masih COVID kan. Jadi bikin jalan, ternyata pas begitu hampir berakhir COVID, saya lihat prospeknya bagus, begitu kan? Orang datang ke sini hampir rata-rata, oh kenapa ini nggak dibuat aja seperti ini. Akhirnya kita tampung dan kita putuskan untuk membuat suatu destinasi wisata lah, yang alhamdulillah sampai saat ini masih digemari, alhamdulillah masih digemari masyarakat, terutama khususnya masyarakat Kalteng. Kebetulan kan ini jalan menuju ke sini aksesnya juga bagus ya, jadi nggak ada terkendala. Biasanya kan kalau di tempat-tempat yang terpencil, pantai-pantai kita di daerah Kalimantan Tengah ini, yang paling menjadi hambatan adalah akses jalan. Betul, di sini bagus jalannya. Nah, setiap pekan ada pengunjung atau ada hari-hari tertentu yang bisa rame gitu loh. Sekarang alhamdulillah karena itu tadi akses jalan kita alhamdulillah boleh saya katakan sudah sangat bagus lah, khususnya dari Samuda sampai ke Desa Ujung Pandaran ini terbilang hampir tidak ada hambatan. Nah, itu salah satu faktor yang menjadi pendukung, karena orang tidak malas datang ke sini, jalannya bagus dan jarak tempuhnya juga bisa diminimalisirkan. Nah, kalau setiap minggu alhamdulillah pasti ada. Nah, kadang-kadang itu kan hanya untuk yang family, ada juga yang kelompok, bahkan ada yang dari company atau dari perusahaan yang mengadakan family gathering di sini. Jadi kayak rombongan gitu. Rombongan ya betul Pak. Kalau hari-hari besar juga pasti ramai ya. Kalau hari besar seperti Lebaran, Idul Fitri dan Tahun Baru itu pasti full penuh. Pasti alhamdulillah full. Bahkan kekurangan tempat Pak. Waduh. Padahal ini villa-villanya sudah banyak ya ruangannya. Ada berapa unit? Alhamdulillah sekarang kita dari yang kecil sampai yang besar itu ada 40 kamar Pak. 40 kamar ya? Masih dalam tahap pembangunan. Apa yang ditawarkan yang menjadi andalannya wisata Tebing Kalap ini? Pertama kami mengutamakan yang pertama komitmen kebersihan ya Pak ya. Seperti yang Bapak lihat kan kita wajib bersih dan ketersediaan air bersihnya. Dan yang kedua juga kita pila-pila kita kan mungkin berbeda dengan di tempat lain, itu banyak review seperti itu. Kami di sini menyuguhkan yang modern namun tidak merubah keaslian tempat ini tersebut. Dari yang kecil variatif sih ya. Kecil sampai yang besar seperti yang kita tempatin ini besar, dengan 2 kamar tidur, full AC, ada dapur, WC lengkap lah. Nah, ini kayak satu rumah gitu Pak. Jadi misalkan kelompok yang datang itu 15 orang, dia bisa masuk sini. Kalau misalnya dari orang dari luar gini, tempat jauh misalnya pengen tahu profil objek wisata Pantai Tebing Kalap, ada nggak media sosialnya? Ada Pak. Yang pertama kita aktif di platform TikTok.
Yang kedua ada di Instagram dan juga di Google Map kita juga sudah ada, Sudah Pak. ada, ya? Dengan tag name Pantai Tebing Kalap. Pantai Tebing Kalap. Iya, Ya. Pak. Banyak pemirsa kalau mau tahu tentang objek wisata Pantai Tebing Kalap bisa searching aja ya di TikTok. IG ada, TikTok ada, dan juga di Google Map juga ada. Jadi Iya. mudah untuk kesininya. Bukan begitu, Mas? Iya, Pak. Iya. Jadi akses jalan sudah bagus. Ah. Fasilitas yang kita tawarkan juga dari yang low budget sampai yang high Iya. tersedia. Kantin juga lengkap ya. Kantin ada, kita handle makan berat juga ada, dan kita ada vendor juga, Pak. Kayak catering, Ya. vendor hiburan, macam-macam vendor tenda dan lain sebagainya itu ada. Mau dibuat acara apapun bisa. Bisa komunikasi dulu Bisa, ya. Pak. Oke. Ada di platform kita kayak di TikTok ada kontak personnya. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dan kami tunggu kedatangan Anda di wisata Pantai Tebing Kalap. Artinya itu di luar ini murni swasta gitu, murni wira swasta. Kalau ini bisa saya spilkan, Pak, ini namanya Villa Homestay Melati dengan 2 kamar tidur seperti yang kita lihat ini kamar tidur utamanya dengan dilengkapi king bed ya, Bang, king bed, dan dia udah tentunya ada AC. Ini dia udah toilet dalam, Pak, dengan mandinya shower. Ada juga lemari kan buat penyimpanan. Kita ada sejadah segala macam. Kalau ya view-nya ini udah bisa view laut begitu dibuka ya. Di sini, Pak. Nah, kan udah view-nya laut. Ini udah laut view-nya. Nah, ini kamar utama, dan selanjutnya dia juga punya ruang tengah, Pak, multifungsi. Jadi kadang-kadang ada tamu yang rombongan banyak itu mereka rame-rame di sini tidur segala macam di sini. Dan villa ini juga memang dilengkapi dapur. Ada dapur dengan alat masak sederhana lah. Juga ada ini, ada kulkas, lemari es. Dan di sini ada WC kedua, toilet kedua, Pak. Untuk tamu yang di luar kan. Sementara untuk kamar yang satunya berada di lantai 2. Ya, kalau yang lantai 2 ini lebih ke estetik, Bang. Karena dia langsung kita sajikan pemandangan lautnya. Dari atas ini kita langsung bisa melihat laut. Dan ini bisa dibuka, Bang. Oh, jendelanya. Nah, ini bisa dibuka. Ya, bisa santai di sini. Ini udah kita buka tadi, udah kita langsung bisa melihat pemandangan laut di sana, dan juga bisa santai-santai di sini. Wah, keren nih guys. Vibes-nya benar-benar romance banget. Males-malesan di villa dengan view pantai, deber ombak dan semilir angin laut yang menghantarkan hangatnya sinar mentari. Ups, terlalu puitis ya? Nggak apa-apa juga kali ya. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk memicu adrenalin dengan mengendarai jet ski yang ada di sini. Jadi di sini tuh guys, fasilitasnya udah lengkap tuh buat menikmati masa liburan. Ada beberapa unit jet ski yang bisa dipakai untuk ngetes ombak. Bisa dikendarai sendiri atau berdua.
Yang jelas kalau kesini nggak lengkap loh kalau nggak naik jet ski. Sebelum kita naik jet ski, kita harus pakai rompi keselamatan dulu. Nah, ini aturannya memang kayak gitu guys. Jadi kalau tiba-tiba kita kecebur ke laut, kita tuh bisa ngapung sendirinya dengan bantuan rompi ini. Here we go! Wah, keren kan? Bener-bener asik nih guys. Nah, Mirsa, sekarang aktivitas kita pagi hari di Pantai Tebing Kalap. Kita akan cari ikan bersama teman-teman yang ada di sini, nelayan yang ada di sini, dengan teknik merempa. Jadi rempa itu sejenis jala yang ditebar di pesisir pantai. Jadi kita akan menjadikan jala itu sebagai perangkap ya, perangkap di Pantai Tebing Kalap ini. Kita lihat ikan apa aja yang akan kita peroleh. Yuk, go 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 go. Teknik rempa ini ada 2 orang ya paling enggak yang pegang di sini sebagai startnya. Terus ada teman kita yang ada di sana. Coba kamera boleh ke sana. Nah, di sana ada teman kita yang bawa ujung satunya. Jadi mengitari area yang ada di tepi pantai ini. Nah, area di sini yang akan kita perangkap ikannya. Oke. Biasanya ikan apa aja Mas yang nyangkut nih? Ikan belanak, ikan belanak. selongsoan, ikan Ya. senangin. Oh, senangin ada juga. Iya, Ikan bandeng ada. bandang. Oh iya. Kalau merempa ini Mas ada waktu-waktu tertentu nggak atau musim apa gitu? Biasanya kalau musim teduh, Mbak. Teduh ya. Ya, musim teduh. Jamnya pagi, siang, sore. Yang bagusnya pagi. Pagi ya, pagi kayak gini ya. Pagi, sebelum matahari timbul. Ya. Jadi pagi itu mungkin ikan-ikan itu ke pinggir ya cari makan. Iya, Paling besar biasanya dapat merempa ini ada nggak Pak ikan yang paling besar? ada. Apa? Biasanya ikan kakap ada. Ikan kakap pernah Iya, pernah. masuk? Ikan kakap. Baramundi. Kakap itu, kakap batu. Oh, kakap batu. Wah, itu Ya. ikan enak. Ikan Nah. enak menurut saya. Jadi kakap batu itu dagingnya lembut sekali, manis juga. Ya. Lebih enak dari ikan kakap putih ya. Iya. Ya kurang lebih sama ikan kakap merah lah. Kalau menurut saya sih lebih enak ikan kakap batu ketimbang kakap merah. Ya. Kalau yang masih segar, kalau yang udah nyampai ke Palangkaraya gitu kan udah beku, udah dikasih es, kita nggak tahu udah berapa hari dia membeku. Nah, kalau langsung dapat merempa, itu kalau dimasak, digoreng atau dibakar, wah pasti enak itu dagingnya karena masih segar. Jadi nggak campur es batu ya. Biasanya kalau pas musim bisa dapat satu tempat itu. Satu lanjung. Itu ya, lanjung satu ya. lanjung. Satu lanjung itu penuh pemirsa kalau memang Penuh biasanya. musimnya lagi pas gitu loh. Pemirsa,
dicari oleh Oh, para nelayan ikannya ya udah mati. ikan ini. Ikan belanak ya? Ya, Ikan belanak. jenis ini yang Ini ikan dikonsumsi juga? ini enak. udah ikan yang paling enak ini. Ikan paling enak untuk Iya. wilayah pesisir pantai. Nah, yang dicari oleh para nelayan ya ikan ini yang Luar biasa. yang utama. Ikan belanak. Ini ikan apa nih? Rapu. Oh, di apa durinya itu ya? Ini ikan beracun. Pas kita buang aja Nah. itu. Oh, dikubur. Jadi biar tidak membahayakan nelayan yang lain, ikannya sebaiknya dikubur aja ya. Nah, itu ikan sangat berbahaya. Jadi durinya itu mengandung bisa atau racun yang mematikan. Ikan rapu namanya. Ikan rapu namanya itu kan. Ya, Nah, kalau ini ikan belanak nih. Nah, ikan itu belanak ini belanak. ikan itu enak yang ini. dicari-cari oleh para nelayan. Nah, Kalau yang kecil itu ikan bawal. ikan Bawal laut. ada bawal. Nah, ini dapat Nah, senangin itu satu. senangin. Ada senangin, Mirsa, ini senangin. Masih ukuran remaja. Ya. Wah, baby ini. Ini masih kategori ikan hias kali ya kalau ukuran segini. Tapi layak konsumsi. Ya, ya. Ini sering kita temukan di warung-warung Ya. nasi kuning ya. Biasanya Ya. lauknya itu. Ya lumayan. Perolehan kali ini lumayan. Jadi ada ikan-ikan yang besarnya juga. Biasanya kalau pas waktu rame satu kali narik dapatnya satu ini. Wih, Ya. Biasanya kalau pas waktu rame ikan. berat berarti nariknya bang ya. Wih, itu udah orang 4 nariknya. Wih, luar biasa. Setelah kita menangkap ikan, sekarang ikannya kita bersihkan dulu untuk nantinya dimasak sebagai menu makan siang kita. Pasti enak nih guys. Menunya memang terlihat sederhana, tapi kenikmatan makan lauk ikan yang baru saja diperoleh di habitatnya tidak bisa dibandingkan dengan menu resto manapun. Gurih, segar, nikmat, dan udahlah, kami makan dulu ya guys. Objek wisata Pantai Tebing Kalap layak menjadi prioritas tujuan berlibur Anda. Kami tunggu Anda di sini. Nah, pemirsa, demikian tadi jalan-jalan kita di episode Surser kali ini. Kita sudah puas jalan-jalan di tepi pantai, terus menikmati fasilitas yang ada di objek wisata Pantai Tebing Kalap. Kita juga sudah nginap di sini, kita juga sudah makan ikan, perolehan hasil nelayan. Jadi luar biasa pengalaman kali ini. Benar-benar vibes-nya itu benar-benar surser banget gitu lah. Nah, pemirsa, kita nantikan surser berikutnya kemana lagi? Nantikan aja, jangan kemana-mana, hanya di TVRI Kalimantan Tengah.